Kecanggihan teknologi film saat ini membuat kita kagum dengan betapa halusnya efek visual yang mereka buat melalui green screen atau CGI, sehingga kita sulit menebak apakah itu asli atau hanya efek komputer. Tapi adegan-adegan yang akan kita bahas kali ini benar-benar dilakukan tanpa CGI. Adegan pembajakan pesawat di film The Dark Knight Rises ini misalnya dilakukan tanpa CGI atau green screen. Mereka benar-benar menjatuhkan pesawat beneran loh. Lalu kereta di tengah kota di film Inception ini juga beneran, bukan CGI. Dan mereka benar-benar meledakkan rumah sakit ini di film The Dark Knight. Inilah kegilaan Christopher Nolan. Sutradara yang dikenal sangat idealis, tidak pernah ragu untuk mengeluarkan budget berapapun demi kesempurnaan adegan dari film yang dibuatnya. Nggak heran, film-film buatannya selalu keren dan out of the box. Berbeda dengan sutradara lain yang sangat mengandalkan CGI atau green screen, dia justru sangat membencinya. Bahkan dia bilang, I didn't want to use green screen because it's really boring to shoot. Honestly, you turn up, it's a depressing day when you have to shoot green screen. Nah, kita akan bahas beberapa adegan gila dari film-filmnya yang dilakukan tanpa CGI. Ya, kita sudah bahas tadi bahwa adegan ini real. Adegan ini jadi pembuka The Dark Knight Rises, di mana sebuah pesawat CIA dibajak oleh Bane, musuhnya Batman. Pesawatnya digantung pada pesawat kargo, lalu ekornya diledakkan. Dan diakhiri dengan menjatuhkan pesawatnya, dan seorang profesor di dalam pesawat itu diculik. Pesawat kargo yang dipakai di film ini adalah pesawat Hercules C-130, pesawat yang biasa digunakan militer Amerika. Dan pesawat kecil ini digantungnya dari bawah dan dibawa ke udara untuk disyuting. Nolan sebelumnya sudah meminta izin kalau pesawat ini akan dijatuhkannya. Gila kan? Adegannya dishoot dari helikopter bersama Nolan. Dan para stuntman profesional ini benar-benar harus melompat dari pesawat Hercules, lalu melakukan beberapa aksi di pesawat yang digantungnya itu sebelum akhirnya dijatuhkan. Adegan ini diambil di atas pegunungan Skotlandia selama 2 hari. Tempat itu dipilih karena aman dari penduduk, sehingga pesawat yang jatuh ataupun serpihannya tidak mengenai penduduk. Kalau dari kalian ada yang belum pernah nonton film Inception, wah sayang sekali, karena film Nolan yang satu ini keren banget. Bercerita tentang orang-orang yang bisa masuk ke alam mimpi dan memanipulasi pikiran seseorang. Di salah satu adegannya, Cobb dan teman-temannya tiba-tiba dikejutkan dengan adanya kereta masuk ke tengah kota dan menabrak mobil-mobil yang ada. Yap, kereta ini bukan CGI, tapi benar-benar dihadirkan ke tengah jalan oleh Nolan. Memang kereta ini hanya replika, tapi bayangkan, mereka harus memodifikasi sebuah truk gandeng menjadi sebuah kereta api persis seperti aslinya. I first saw in the script that there's a train driving through a downtown street. I thought this is going to be phenomenal, and I knew right away that it was going to be 90 or 100% in camera. Masih di film Inception, adegan ini yang paling seru. Arthur, salah seorang tokoh di film ini, berkelahi dengan penjahat di lorong hotel dengan gravitasi yang berpindah-pindah, sehingga mereka bisa jatuh ke segala arah. Bisa ke dinding, ke pojok, ke atap. Kalau kalian menyangka mereka menggunakan tali atau green screen seperti halnya Spider-Man, kalian salah. Karena lorong hotel ini benar-benar mereka ciptakan di dalam sebuah kerangka raksasa yang melingkar, lalu diputar dengan motor. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membuatnya. Dan ketika para aktornya harus beraksi di dalamnya, mereka harus membiasakan diri dengan sensasi perut mual dan kepala pusing. Ya wajar karena mereka harus diputar-putar. The audience doesn't see the room spinning. The audience just sees us moving all over the place. I had to think of it as, this is the ground. Okay, now this is the ground. Okay, now this is the ground. Ngomongin film tentang luar angkasa, film Nolan yang satu ini mungkin yang paling mendekati fakta ilmiah, karena melibatkan teori gravitasinya Einstein, teori tentang lubang cacing, dan black hole. Adegan paling kerennya adalah ini, tokoh utamanya Cooper masuk ke dalam black hole, di mana dia akhirnya masuk ke alam 4 dimensi, di mana ruang dan waktu jadi satu, sehingga dia bisa mengakses kamar anaknya dari masa lalu hingga masa sekarang. Ternyata ruang 4 dimensi yang digambarkan di film ini bukan green screen, tapi Nolan dan timnya benar-benar membuat set ini berbulan-bulan. Garis-garis cahaya dari jejak lemari buku ini beneran loh.
Dibantu dengan proyektor, garis-garis ini tampak menyala-nyala. Nah, ini adegan paling keren dari The Dark Knight yang semua orang pasti tahu. Ketika Batman kejar-kejaran dengan Joker, Batman melilit truk besar yang dikendarai Joker dan menggulingkannya. Tergulingnya truk ini asli, bukan CGI. Dan ini adegan yang sangat berbahaya dan sulit. Mereka hanya punya kesempatan sekali saja untuk menggulingkan truk yang sangat berat ini. Karena itu mereka harus mempersiapkannya dengan matang. Sebelumnya mereka mencoba dulu sekali di tempat lain. Truk ini bisa terbalik karena dipasang piston besar di bawahnya, ditambah dengan peledak TNT. Yang menjadikan adegan ini berbahaya bukan hanya bisa mencelakakan orang yang mengendarainya, ya tentunya ada rangka pelindung untuk melindungi supirnya. Tapi yang juga berbahaya karena di bawah jalan ini ada gorong-gorong dan ruang bawah tanah tempat bank menyimpan uang. Karena itu mereka harus menggulingkan truk ini di titik yang tepat. Dan mereka berhasil. Terakhir ini yang paling gila. Di film The Dark Knight, ada adegan di mana Joker meledakkan sebuah rumah sakit sambil berjalan keluar dari gedung itu. Dan kamera mengambil semua momen itu sampai Joker naik bis tanpa potongan. Lagi-lagi ini bukan CGI, tapi mereka meledakkan gedung betulan. Tapi gedung ini memang sudah tidak dipakai. Produser film ini membelinya khusus untuk adegan ini hanya untuk diledakkan. Nah, yang menarik, ada rumor beredar bahwa Heath Ledger alias Joker di film ini melakukan improvisasi dengan sempat berhenti di tengah jalan pura-pura detonatornya nggak berfungsi. Tapi setelah dikonfirmasi, krunya mengatakan bahwa ini sudah direncanakan dari awal. Mereka tidak mungkin membahayakan aktornya. Mereka merencanakan adegan ini berbulan-bulan dengan sangat presisi, karena mereka hanya punya kesempatan sekali saja. Yap, itulah beberapa adegan gila dari film-filmnya Christopher Nolan yang dilakukan tanpa CGI. Adegan-adegan ini penuh resiko, sulit, dan biayanya sangat besar. Tapi itulah Christopher Nolan. Demi sebuah karya yang bisa kita nikmati, dia rela melakukannya. Jadi, apakah mengeluarkan beberapa puluh ribu untuk menonton film masih dibilang mahal?